Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Puspa Mutiara dari kelas 11 MIPA 3 dari SMA Muhammadiyah 5 Jakarta. Kali ini saya akan membuat tugas infografis biologi yang menjelaskan nukleus dalam sel hewan dan vakuola dalam sel tumbuhan. Ini adalah struktur nukleus. Ada karyoteka, nukleolus, nukleoplasma, kromatin, dan pori-pori nukleus. Seperti namanya, inti sel. Nukleus adalah bagian terpenting di sel. Dia mengatur seluruh aktivitas sel. Di nukleus itu ada karyoteka. Karyoteka ini sebagai tempat pertukaran zat dengan sitoplasma. Lalu di dalam nukleus ini ada anak inti atau sering disebut nukleolus. Fungsinya untuk membentuk RNA yang nantinya akan menyusun ribosom. Di inti sel juga ada cairan kental dan transparan. Disebutnya itu nukleoplasma. Fungsinya sebagai tempat terjadinya reaksi-reaksi kimia dalam nukleus. Dan yang seperti benang merah itu namanya kromosom atau kromatin. Terdiri dari dua kata, yaitu kroma yang berarti warna dan soma yang berarti benang halus dengan fungsi membentuk DNA. Komponen-komponen yang sudah dijelaskan tadi bekerja sama, sampai akhirnya nukleus bisa menjalankan fungsinya. Fungsi nukleus itu ada 5, mengendalikan proses berlangsungnya metabolisme dalam sel, menyimpan informasi genetik sebagai pusat sintesis asam nukleat, DNA, dan RNA, mengontrol pertumbuhan sel, dan tempat penyimpanan protein. Ini adalah vakuola dalam tumbuhan. Vakuola itu dikelilingi oleh tonoplas. Fungsi utama vakuola adalah membangun turgor sel dengan memasukkan air melalui tonoplas. Turgor sel sendiri adalah tekanan yang mendorong membran sel terhadap dinding sel pada tumbuhan. Dan ini fungsi vakuola lainnya, yaitu pelindung sel, membantu pertumbuhan sel, pengaturan tekanan osmotik sel, dan lainnya. Vakuola dibagi menjadi 2, ada vakuola makanan dan vakuola kontraktil. Vakuola makanan berfungsi sebagai sistem pencernaan tumbuhan. Hasilnya itu akan diedarkan vakuola ke seluruh tubuh tumbuhan. Terletak di sitoplasma dan kedudukannya sejajar dengan lisosom. Vakuola kontraktil adalah struktur yang berfungsi mengumpulkan air dan memasukkannya ke dalam sel. Vakuola ini berfungsi sebagai osmoregulator, yaitu pengatur nilai osmotik dalam sel. Sekian penjelasan dari saya. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.